Oke, selamat malam teman-teman. Malam hari ini, selamat datang di webinar expert.id. Aku sambil share screen ya teman-teman. Oke, oke. Biar kita semuanya malam hari ini bisa kompak kan nih teman-teman. Silakan teman-teman yang malam hari ini tidak ada kendala dalam on cam, bisa sambil on cam nih biar aku ada temannya malam hari ini barengan kita kelihatan fotonya, kelihatan mukanya, biar semakin semangat nih malam hari ini kita belajar bareng gitu. Nah, sebelum kita malam hari ini belajar bareng gitu teman-teman. Nah, ini tadi yang misalnya belum open mic bisa nih, open mic, open cam bisa open cam dulu nih, biar kita bisa seragaman gitu. Nah, ini teman-teman dari operatornya expert juga udah share ya untuk background Zoom-nya gitu, biar kita bisa samaan nih, biar kayak samaan kayak aku sama Kak Chandra juga sebagai pembicara malam hari ini yang udah on point nih malam hari ini. Ini ada Kak Arif tadi, Kak Arif, Kak Laude, Kak Agus Trihandoko, Kak Apri, dan Kak Farhan. Wah, malam hari ini udah on cam lah. Terima kasih banyak nih sudah on cam. Nah, teman-teman yang belum on cam bisa nih sambil on cam dulu. Sambil kita menunggu teman-teman yang belum hadir malam hari ini, boleh nih aku cek-cek dulu nih yang sudah hadir malam hari ini pada dari mana aja nih. Bisa nih ya kita tulis dulu nih di kolom chat yang sudah hadir malam hari ini dari mana aja dan kesibukannya lagi sibuk ngapain sih kita malam hari ini. Sambil kita menunggu teman-temannya dan kita nunggu untuk mulai sesi materinya malam hari ini. Nanti sambil aku bacain juga nih yang udah hadir dari mana aja nih. Misalnya nih aku ya, aku Tashi dari Jogja, kesibukannya saat ini lagi pengen switch karir ke arah engineering. Nah, kita bisa nih ditulis ya di kolom chat. Wah, ada dari Bekasi, Jogja masih kuliah. Wah, keren banget kuliah tapi udah pengen berkarir nih di engineering. Lagi, halo Kak Devi, freelance, Kak Mauli, wah Bekasi, Jakarta, Medan. Wah, biasanya nih di webinar expert ini tuh lengkap banget nih, tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke nih. Wah, kita cek ya malam hari ini sejauh mana nih teman-teman yang hadir malam hari ini. Oke, Jogja, Batang, Tangsel, freelance data, mungkin Tangsel ya. Pacitan, Bandung, wah banyak banget ya malam hari ini. Wah pada malam hari ini pada pengen belajar apa nih? Kayaknya excited banget ya malam hari ini. Karena materinya juga keren banget ya. Kita akan belajar tentang Kickstart Your Career Journey to be Software Developer nih. Jadi mungkin yang pengen berkarir, yang masih sekolah, atau yang masih kuliah tapi pengen berkarir nih, pengen freelance, atau mungkin langsung full time di perusahaan-perusahaan sebagai Flutter Developer, mungkin pada kepo-kepo nih malam hari ini. Wah, Tangerang, Depok, Lombok. Wah, mantap banget. Wah, bisa nih ya sambil kita tulis dulu nih di kolom chat biar kita tahu nih malam hari ini yang join sudah dari mana aja. Nah, sembari aku buka juga malam hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang sudah bergabung dari tadi. Selamat datang kembali. Yang baru join, selamat datang di webinar Expert malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan belajar bareng nih tentang programming Flutter, Kickstart Your Career Journey to be a Flutter Developer bersama Kak Canda yang merupakan senior Flutter developer di Top Career Indonesia. Wah, keren banget ya kalau baca senior Flutter developer. Wah, udah wus banget lah, keren banget. Nah, jadi malam hari ini kita akan belajar bareng nih teman-teman sama Kak Canda yang kalau kita lihat ini apa ya, title-nya tuh udah keren banget, senior Flutter developer. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang apa itu Flutter developer, langkah menjadi Flutter developer, dan tips menjadi Flutter developer tanpa ada hubungannya sebelumnya atau background-nya tidak tentang Flutter developer. Wah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang pengen switch karir kayak aku nih misalnya, ataupun teman-teman yang masih belum ada pengalamannya tapi pengen berkarir lebih lanjut lagi. Nah, aku sambil lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Oke, nah jadi kan tadi di awal perkenalan tadi kan teman-teman udah pada share nih perkenalannya, dari mana asalnya, terus kesibukannya sedang apa nih sekarang dalam waktu dekat ini. Nah, biar lebih komplit lagi nih teman-teman, silahkan nih teman-teman bisa gabung nih di menti.com dengan menulis apa sih motivasi terbesar teman-teman malam hari ini ikut webinar malam hari ini. Biar kita tahu nih malam hari ini teman-teman tuh pengen belajar apa dan kita bisa memenuhi ekspektasi teman-teman nih malam hari ini. Mungkin juga Kak Chandra mungkin kepo juga nih teman-teman, 180 orang yang
bergabung di webinar malam hari ini tuh mau belajar apa nih? Nah, bisa ya join di menti.com dengan memasukkan kode 4922733. Nah, mungkin dari tim operator juga bisa bantuin ya untuk masuknya. Oke, sambil aku lihat nih teman-teman yang udah mengisi siapa aja nih. Oke. Buat teman-teman yang baru saja baru saja bergabung, selamat datang kembali malam hari ini di webinar Flutter bersama expert. Oke. Nah, udah pada mulai isi nih. Oke. Rata-rata biasanya kalau malam hari ini pada pengen belajar itu biasanya kebanyakan ikut webinar tuh pada pengen belajar atau switch karir nih. Tapi kalau malam hari ini rata-rata pada pengen ngapain nih? Aku pengen sambil bacain ya. Ini ada yang belajar tentang Flutter, mendapatkan ilmu baru dan menjadi penghasilan baru. Nah, mungkin ini bisa kita bilang pengen freelance gitu ya. Agar mengerti dan menambah wawasan. Wah, mau belajar langsung dari Mas Chandra. Mungkin nih fansnya Mas Chandra nih. Mas Chandra udah banyak fans nih di sini. Ingin mencari referensi Flutter, ingin dapat arah tujuan baru dan belajar hal baru. Ingin menambah ilmu lain di luar bidang studi saya selama ini. Wah, mantap banget. Semoga mendapatkan ilmu baru yang bisa memperkaya. Kemudian ada karena pengen coba Flutter. Sama ini ada nggak tahu Kak, tapi semoga misalnya awal masuk, awal ikut webinar nggak tahu, tapi setelah webinar semoga ini ya tercerahkan ya. Oke, wah belajar hal baru. Oke, bisa sambil nanti teman-teman yang baru join bisa sambil ditulis dulu ya. Malam hari ini pengen belajar ya. Kenapa sih ikut webinar malam hari ini? Gitu. Sambil aku lanjut ke slide selanjutnya. Oke, aku share screen lagi. Oke, tadi kan teman-teman udah pada nulis nih motivasi terbesarnya malam hari ini ikut webinar tuh pada pengen belajar apa, pengen berkarir apa, atau nggak tahu gitu. Nah, tapi semoga malam hari ini motivasinya teman-teman di sini ikut bergabung webinar malam hari ini bisa sesuai ya sama ekspektasinya. Bisa malam hari ini bisa belajar bareng, bisa mungkin diskusi bareng tentang Flutter, siapa tahu nanti dapat insight baru dan bisa bermanfaat buat teman-teman ataupun buat orang lain juga. Nah, malam hari ini aku ingin membacakan nih tentang agenda malam hari ini. Jadi untuk malam hari ini kita punya 4 agenda utama nih teman-teman. Jadi tadi ada opening dan welcoming, tadi saya sudah menyapa teman-teman, mungkin perkenalan juga tadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Tashi, kemudian nanti akan ada expert program overview, kemudian ada presentation session, dan nanti akan ada Q&A dan foto bersama. Nah, jadi expert, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu expert atau mungkin udah tahu skill dikit-dikit, mungkin udah kepoin Instagramnya expert, atau mungkin emang benar-benar nggak tahu nih. Nah, jadi aku ingin menjelaskan nih tentang expert. Jadi, expert.id adalah sebuah platform dari Jadi EduTech yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional, perorangan, ataupun korporasi, teman-teman. Jadi, untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang. Misalnya ada teknologi informasi, programming, product management, digital marketing, maupun English dan scholarship bootcamp. Nah, di bawah ini adalah contoh poster-poster atau program-program yang udah pernah dirunning sama expert nih. Nah, terus di tahun 2022, teman kita baru aja lahir, tapi di 2022 ini juga kita udah banyak program-program yang banyak banget teman-teman yang udah ikutin. Nah, di expert. Nah, jadi di tahun 2022 ini kita sudah menjalin banyak peserta nih di webinarnya expert ataupun di program bootcampnya expert nih. Ya, di sini ada 1.796 peserta yang bergabung. Mungkin di sini ada yang udah pernah ikut programnya expert sebelumnya, mungkin di webinar ataupun di bootcamp lainnya. Nah, terima kasih banyak sudah join di expert gitu. Nah, selanjutnya kita juga punya banyak program-program nih yang menjadi top utama, itu ada Excel, yang kedua ada Flutter seperti yang teman-teman ikuti malam hari ini. Semoga nanti teman-teman juga bisa nih menjadi salah satu bagian dari expert juga gitu. Nah, di expert ini walaupun malam hari ini kita akan belajar tentang Flutter, tapi sebenarnya untuk expert sendiri kita mempunyai banyak program yang banyak gitu, dari programming tadi ada product management ataupun sampai ke English dan Scholarship Bootcamp. Nah, di sini adalah program-program yang bisa teman-teman ikuti nih. Tadi kan ada untuk korporasi atau perseorangan, misalnya butuh pelatihan ataupun
butuh untuk mengupgrade skill nih, mungkin resolusinya 2023 pengen upgrade skill nih, bisa ikut programnya expert nih, karena kita menawarkan banyak program-program yang mungkin bisa teman-teman ikuti gitu. Nah, mungkin juga sedikit informasi nih teman-teman. Jadi selain kita buka tentang perseorangan, kita juga buka terkait korporasi nih. Kita juga, mungkin kan di sini teman-teman banyak yang masih SMK atau mungkin fresh graduate nih. Nah, kita di bulan Januari sampai Maret ini kita juga lagi take in program bareng nih sama SMK Anihaya Karawang untuk program IoT dan Arduino Bootcamp. Nah, mungkin teman-teman yang masih pengen belajar ataupun waduh, kayaknya aku masih terlalu muda nih untuk berkarir atau untuk belajar engineering. Nah, tenang aja karena di sini kita juga buka dari teman-teman yang masih pemula sampai nanti juga akhirnya pro gitu. Nah, selain tadi ada IoT dan Arduino, kita juga sedang running nih pelatihan Microsoft Word PT PLN Persero PLN Pusat di bulan Januari ini gitu nih, dengan para staff dari PLN gitu. Nah, kalau tadi kan penjelasan tentang expertnya kayaknya panjang banget nih teman-teman, tapi mungkin ada yang belum masuk gitu. Nah, silahkan nih buat info update-update tentang expert nih, teman-teman bisa ikutin Instagramnya expert di expert.id, mungkin bisa follow dulu kalau belum follow, atau kalau udah follow bisa nih scroll ke bawah, ada informasi tentang apa sih di expert gitu, siapa tahu bisa menambah insight teman-teman ataupun menambah pengetahuan teman-teman gitu. Nah, di malam hari ini nanti sebelum kita memasuki sesi materi atau sesi utama gitu, nah aku juga ingin mengajak teman-teman untuk men-challenge diri nih. Jadi kan tadi ada yang udah pengen belajar ataupun ada yang nggak tahu nih. Nah, kita punya Instagram challenge nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa webinar malam hari ini atau pelajaran malam hari ini tuh keren banget dan bisa menambah insight teman-teman, pengalaman teman-teman, dan bisa nih dibagi buat teman-teman lainnya, silahkan nih teman-teman ikut Instagram challenge atau share keseruan teman-teman di webinar malam hari ini via Instagram Story dengan tag Instagram expert.id dan Instagram dari Kak Chandra. Mungkin di sini ada yang udah mengikuti Kak Chandra karena saking kerennya, jadi udah jadi pengikutnya Kak Chandra banget. Bisa nih nanti ikut Instagram challenge dengan tag Instagramnya expert dan Instagramnya Kak Chandra di @chandramesti. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya Instagram tapi pengen ikut challenge-nya, nah teman-teman tenang aja karena kita juga punya LinkedIn challenge nih. Jadi teman-teman bisa nih, nanti kan setelah webinar nih, biasanya teman-teman akan dapat sertifikat nih buat memperlihatkan bahwa teman-teman ini udah pro di bidang Flutter atau pernah belajar Flutter. Jadi misalnya ada yang menanyakan kalau, wah emang kamu sejago apa Flutter-nya? Emang kamu tahu Flutter apa? Nah, ini bisa nih dibuktikan dengan cara ikut LinkedIn challenge nih. Jadi contohnya misalnya share, kalau misalnya teman-teman habis ikut webinarnya expert, dapat sertifikat dengan cara share keseruannya juga dengan hashtag belajar Flutter dan hashtag belajar bareng expert.id. Nanti bisa tag akun LinkedIn-nya expert.id, akun LinkedIn-nya Kak Chandra, biar Kak Chandra juga bisa notice nih kalau peserta malam hari ini emang pada dengerin dan emang materinya sekeren itu. Nanti juga bisa tag LinkedIn aku di @yunita Chanavazaro, biar aku juga bisa notice nih teman-teman kalau emang expert ini programnya keren banget ataupun expert ini bisa nih lebih dikembangin lagi nih karena teman-teman webinarnya keren banget atau pelajarannya oke banget gitu biar kita bisa upgrade terus untuk membantu belajar teman-teman ke depannya. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang Kickstart Your Career Journey to be a Flutter Developer in 2023 bersama adik Kak Chandra Ramadan, Senior Flutter Developer dari Top Career Indonesia. Nah, di sini juga udah ada Kak Chandra ya. Halo Kak Chandra. Halo semuanya, halo Mbak. Oke, halo Kak Chandra. Gimana nih kabarnya Kak Chandra? Selalu baik ya, selalu baik. Saya harap juga teman-teman selalu baik juga dalam kondisi yang baik juga. Wah, kalau lihat Kak Chandra ini senyum-senyum, terus seger juga tuh kayak rasanya malam hari ini, kerasanya misalnya habis kerja, habis sekolah, atau habis kuliah, rasanya makin semangat nih buat belajar Flutter nih malam hari ini. Semoga nanti tetap semangatnya teman-teman bisa secara semangatnya Kak Chandra ya. Ya, harus. Harus ya. Mungkin nanti kita juga akan banyak belajar nih sama Kak Chandra. Mungkin boleh di-spill tipis-tipis nih Kak Chandra, malam hari ini kita akan belajar tentang apa sih sebenarnya? Oke, nah ini kan banyak teman-teman yang mau switch karir nih dari sebelumnya belum kenal Flutter sama sekali. Nah ini kita kenalan dulu, nanti kenalan, kemudian goals-nya apa nih nanti biar teman-teman tahu setelah kenalan sama Flutter goals-nya apa. Nah itu kan perlu ditahu juga tuh nanti. Nah
paling itu sih nanti ya teman-teman biar lebih terarah dalam karir journey yang baru gitu. Wah, oke siap. Ini semoga semakin bikin teman-teman makin gregetan untuk belajar Flutter ya. Ya, Oke. Tapi sebelum nanti kita masuk ke sesi materi, aku ingin menjelaskan dulu terkait nanti sesi tanya jawab ya. Sampai nanti, jadi sebelum nanti Kak Chandra jelasin, aku jelasin dulu tentang sesi tanya jawabnya. Jadi teman-teman harus bersabar ya teman-teman. Oke, jadi untuk sesi tanya jawab ya teman-teman malam hari ini. Jadi nanti untuk sesi tanya jawab sendiri, teman-teman nanti selama materi bisa nih sambil tanya juga pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang Flutter materi malam hari ini dengan cara teman-teman bisa tulis di kolom chat dengan format nama underscore pertanyaannya. Jadi nanti teman-teman bisa ditulis namanya underscore pertanyaannya apa atau pengen berdiskusi apa nih sama Kak Chandra biar nanti tim expert bisa pilih nih pertanyaan-pertanyaan dan nanti bisa dijawab bareng sama Kak Chandra nanti di sesi tanya jawab gitu. Mungkin itu aja untuk sesi tanya jawabnya. Karena tadi kayaknya Mas Chandra juga udah nggak sabar untuk jelasin materinya. Mungkin untuk waktu dan share screen dan waktu dan layar aku persilakan ke Kak Chandra. Silakan Kak Chandra. Thank you Mbak, thank you semuanya. Halo semuanya, salam kenal ya. Selamat malam teman-teman. Oke, aku langsung aja ya, dan teman-teman langsung nggak penasaran ya. Nih, langsung mulai aja. Oke, introduction to Flutter ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ya tujuan kita hari ini kan mau kenalan dulu, kemudian nentuin goals-nya apa nih. Sama kayak dalam hubungan nih teman-teman. Mungkin teman-teman pasti sering mengalami kisah ini ya. Jadi ketika menjalin hubungan mulai dari kenalan dan seterusnya itu kan perlu ada goals ya di relationship itu. Nah, sama nanti teman-teman kenalan sama Flutter harus tahu nih goals-nya apa. Jangan sampai kenalan aja nggak tahu goals-nya apa ya. Nah, ini nanti aku kasih tahu, kita belajar bareng-bareng. Saya mau disclaimer dulu, kalau saya nggak menggurui di sini ya, saya hanya sharing knowledge dengan teman-teman, biar nanti nggak ada gap atau nggak ada batasan antara teman-teman dan aku gitu ya, untuk belajar malam ini. Gitu. Kenalan dulu ya, aku biasa dikenal Chandra Ramesti ya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu itu nama nama online-nya lah teman-teman gitu. Ini aku ada beberapa sosial media account nih, ada teman-teman ada Instagram, kalau teman-teman mau connect di Instagram, kita saling follow, nanti aku follow back habis ini. Begitu ada notif, aku follow back semuanya. Kemudian ya, ada LinkedIn, kalau teman-teman mau reach aku di LinkedIn, kemudian ada TikTok, aku juga main TikTok teman-teman. Jadi nggak teman-teman aja nih yang main TikTok, aku juga main TikTok. TikTok buat konten gitu ya teman-teman. Ya masih seputar Flutter, UX dan IT ya gitu teman-teman ya. Nah untuk di Instagram itu biasanya aku juga share project, misalkan butuh tenaga freelance atau mungkin ada project yang mungkin aku bisa minta tolong teman-teman handle, aku share di Instagram biasanya, kemudian di WA juga, ya di teman-teman dekat dulu deh gitu. Makanya teman-teman follow aja nih, nanti saling follow kita di Instagram. Tuh. Ini ada GitHub juga ya teman-teman, misalkan teman-teman mau lihat codinganku, mungkin ada banyak beberapa codingan yang aku share, entah itu coding test dari beberapa company, yang mungkin jadi referensi teman-teman ketika mau apply nih, kemudian kebetulan tesnya sama, nah itu kan bisa dipakai juga gitu ya. Nah aku dulu itu teman-teman cerita dikit dulu, mungkin bisa jadi acuan teman-teman nanti ya, kan aku dulu tuh nggak ada background Flutter juga, dan dimana Flutter ini kan awal-awal muncul ya, baru muncul nih, umurnya baru muda dibandingkan teman-teman yang lain gitu ya. Nah dulu itu aku tertarik di UI UX nih waktu kuliah, UI UX, lebih ke UX flow-nya, gimana cara desain sistemnya dan sebagainya. Nah kemudian salah pergaulan nih, waktu itu ikut seminar juga sama kayak teman-teman nih, ikut webinar kok menarik gitu ya. Kemudian cuma ada keraguan di sana waktu itu, ada keraguan apakah ini akan seperti React dan lain-lainnya gitu ya. Walaupun mereka punya punya jam terbang yang bagus juga ya, React dan sebagainya, aku nggak bilang jelek. Apakah akan seperti itu juga? Kemudian tahun demi tahun ya, kemudian aku lihat
prospeknya wah lumayan juga, akhirnya belajar di sana dan kebetulan relate antara UI UX dengan Flutter ini karena dia punya moto Beautiful Mobile Framework kan. Nah, di situ jadi tertarik nih gimana cara kalau dulu kan desain-desain tok ya, desain-desain tok kemudian kayaknya agak keren deh kalau aku buat apps-nya gitu. Jadi nggak cuma di display desainnya aja gitu ya, tapi juga bisa di-show. Waktu itu kan belum ada prototipe-nya belum sekeren yang sekarang ya teman-teman kalau UI UX. Sekarang udah keren-keren semua, udah ada prototyping tools yang luar biasa ya. Figma pun juga hampir kalau kita show mungkin itu hampir kayak apps, real apps ya. Jadi benar-benar keren Figma saat ini. Aku juga tetap ngikutin UI UX, kadang ambil freelance UI UX juga, kemudian ada project-project kementerian juga dan lain-lain. Boleh juga tuh teman-teman kalau misalkan lihat Instagramku kan lewat gitu ya story-nya, Mas Chandra lagi butuh tim nih untuk ini, ikut aja nggak apa-apa nanti chat personal aja gitu. Oke, untuk asal aku dari Lombok, cuma karena WFA ya, work from anywhere gitu, jadi jalan-jalan gitu. Kalau ada sangu ditabung, kemudian jalan-jalan work from Surabaya, work from Jogja, Jakarta, Malang, Jombang, Kediri, wah banyak banget teman-teman. Karena aku sering senang aja jalan-jalan gini. Karena kan kita kan programmer suntuk ya kalau di situ aja gitu kan butuh ngobrol juga nih sama komunitas yang ada di Surabaya, yang ada di Kediri dan sebagainya. Gitu teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau mau start dari from the scratch ya di Flutter ya teman-teman. Karena memang aku juga sama ya awalnya memang Flutter dari awal banget kenalannya gitu. Oke, next ya udah perkenalannya. Nah, sekarang kita kenalan sama Flutter. Ya. Jadi awalnya Flutter itu teman-teman, aku cerita dikit nih. Dia dikenal dengan nama Project Sky ya. Jadi waktu belum nama Flutter itu mereka research kemudian diberi nama Project Sky gitu. Nah, Flutter pertama kali itu diperkenalkan pada acara Dart Developer Summit ya 2015 waktu itu di mana debut pertamanya Flutter 1.0 itu pada Desember 2018. Yang berarti itu udah versi stable pertamanya Flutter gitu ya. Nah, waktu itu aku juga udah ikut webinarnya dari Google. Menarik tuh, cuma kan masih agak ragu nih karena mereka yang punya produknya kan Google ini, jadi pastilah ada sisi yang dibanggakan gitu kan. Cuma di 2019 itu aku juga waktu itu nyobain Flutter 1.12 tuh. Waktu itu dengan support website waktu itu kan coba-coba, kemudian akhirnya juga wah menarik nih. Habis itu dapatlah itu waktu itu pertama project di Flutter. Tentunya ikutin roadmap ya dari senior-senior, kemudian dari komunitas juga. Ada juga roadmap, nanti aku share di sini roadmap-nya, jadi teman-teman dari mana belajarnya itu sudah ada gitu ya. Nah, dan akhirnya semakin yakin itu waktu dengar beberapa perusahaan besar itu sudah menggunakan Flutter teman-teman sebagai tools pengembangan aplikasinya mereka. Nih aku ambil contoh Alibaba, BMW, Google Ads, Grab, kemudian ada Google Pay. Dan itu banyak banget ya teman-teman yang udah menggunakan Flutter tentunya. Ini ada eBay juga, ada salah dari Tencent juga ada menggunakan Flutter juga, ada Toyota, New Bank, Philips. Nah itu banyak banget teman-teman dan nggak usah ragu lah nanti masuk ke Flutter. Nah itu tadi ya sejarahnya tentang Flutter nih. Sekarang kita kenalan Flutter itu apa. Di Flutter itu adalah open source framework teman-teman yang dibuat oleh Google. Di mana pengembangannya memang open source, jadi semua bisa ikut ngembangin, tapi ya nggak asal ikut gitu ya. Tentunya ada requirement dari mereka ya, tentunya ada juga apa istilahnya pengecekan juga dari mereka, controlling dari mereka juga, gitu ya. Dan Flutter itu digunakan untuk membangun aplikasi multi-platform seperti mobile, kemudian ada website, desktop, dan dikompilasi ke dalam native code. Nah ini bahasanya teknis banget nih. Pasti teman-teman yang awal nih bingung ya, nanti aku jelasin. Tenang, pelan-pelan gitu ya. Karena kan memang kalau kenalan tuh nggak langsung kenal gitu ya kan, ada step by step-nya dulu.
kita cari tahu dulu tentang kesukaannya, kemudian kita kasih tahu juga mungkin yang dia nggak suka apa, ini kita perlu tahu juga gitu. Ya. Dan ini powerful-nya teman-teman, itu teman-teman menggunakan membuat apps dan di berbagai platform ini hanya menggunakan satu bahasa aja ya, yang kita sebut bahasa Dart. Satu bahasa aja, teman-teman udah bisa ini ya, udah bisa buat mobile, udah bisa buat website, which is di mana teman-teman nanti misalkan ada project ya, project Android, kemudian, "Mas, kira-kira bisa nggak ya develop iOS?" "Oh, bisa Pak, cuma nanti ada fee tambahnya nih untuk ini." Nah, itu kan bisa teman-teman adjust di situ tuh, karena memang tentunya perlu ada adjustment di iOS, nggak langsung export gitu atau nggak langsung build, kan teman-teman ada effort juga untuk merilis yang sebelumnya Android menjadi iOS dan sebagainya ya, di desktop dan website. Cuma effort-nya tidak sebesar teman-teman memulai codingan dengan bahasa yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Gitu. Nah tadi framework itu apa? Nah framework ini lebih ke teman-teman kalau mau buat sandwich ya, sandwich roti gitu ya, roti teman-teman udah disediain nih cara buat rotinya tuh udah disediain, rotinya udah jadi, kemudian saladnya udah jadi, intinya udah disediain semua, tinggal teman-teman gimana cara meng-combine bahan-bahan itu menjadi sebuah sandwich yang teman-teman inginkan ya gitu ya. Seperti itu framework ya contohnya gitu. Kemudian platform itu apa ya, platform yang nanti teman-teman mau bentuk dia jadi apa nih. Teman-teman udah punya sandwich-nya nih, anggap aja sandwich ini apps teman-teman. Nah, kemudian mau dicetak nih antara bentuk love gitu ya. Love itu kita anggap Android, kemudian mau dicetak lagi bentuk bintang, itu kan platformnya masih sama ya, atau framework-nya masih sama, bahasanya masih sama, sandwich. Yang kita ubah nanti adalah gimana caranya deliver ke customer gitu ya. Seperti itu teman-teman, singkatnya. Nah, ini ada lagi nih. Flutter memiliki dua komponen penting ya, yaitu ada SDK, Software Development Kit, dan juga framework User Interface. Nah, SDK ini apa? Software Development Kit ini, kalau teman-teman, aku kasih gambaran ya, ini kan biar teman-teman lebih mudah ya dalam memahaminya. Kan kalau bahas teknis terus agak jelimet gitu ya. Nah, ini kita bahasnya lebih manusiawi aja deh. Nah, SDK ini teman-teman, anggapan kita apps itu kita anggap sebagai donat gitu teman-teman. Donat. Nah, kita mau buat donat kan harus ada bahan-bahannya ya. Nah, bahan-bahan itu dimasukkan ke dalam SDK itu teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau buat donatnya itu kan mulai dari adonannya ya, itu campur tepung, kemudian campur telur, campur air. Nah, itu udah disediain tuh air, telurnya dan sebagainya. Itu tinggal teman-teman campur dan itu perlu diolah lagi. Nah, jadi adonan, udah jadi adonannya nih. Diolah lagi kemudian teman-teman. Diolah lagi dipanggang gitu ya. Ada banget tambahin adonan kentangnya mungkin ya karena donat kentang gitu ya. Nah, itu kan dicampur, kemudian dipanggang. Nah, itu nggak langsung jadi donat gitu kan, ada dipanggang dulu kemudian jadi donat. Kita udah punya donat ya, itu kita anggap sebagai mobile apps-nya. Udah jadi donat. Nah, framework UI ini apa nih? Nah, kalau di apps itu ada komponen seperti teks, tombol, navigasi dan lainnya ya. Nah, yang tujuannya memang untuk kustomisasi sesuai kebutuhan teman-teman dan kebutuhan pasar tentunya. Nah, misalkan nih teman-teman ada klien datang, "Mas, tolong buatin donat dong, tapi pakai meses aja." Nah, itu kan teman-teman perlu buat mesesnya ya. Ataupun kalau misalkan teman-teman malas, kan kita bisa beli di toko-toko. Nah, sama di Flutter juga ada toko-tokonya itu kita sebut dengan PubDev ya. Di mana memang di sini sudah ada bahan-bahan meses ya, mau ada meses, ada apa ya, ada selainya juga. Nah, itu udah ada di sini dan kita tinggal pakai gitu. Jadi nggak usah takut teman-teman ada UI yang misalkan teman-teman ketemu UI designer rese gitu ya, "Ah, ini UI-nya nggak manusiawi banget nih untuk programmer." Nah, itu nggak usah takut karena memang di Flutter itu semua masih possible untuk di-develop ya. Dari animasinya pun juga teman-teman akan mudah karena memang di package itu
di pub.dev itu sudah ada yang pernah membuat. Dan misalkan gini, aku selalu punya pikiran, kalaupun di Flutter kita stuck nih, pasti tetap ada solusi untuk itu, teman-teman. Kenapa? Karena pasti nggak kita aja nih yang nemuin. Sespesial apa sih kita sampai kita aja yang nemuin bug ini gitu kan, nggak belum masuk logika gitu ya. Pasti sudah ada yang mengalami dan pasti udah ada share juga gimana problem solve-nya. Nah, jadi teman-teman nggak usah takut nih kalau misalkan stuck, dan itu komunitas sudah banyak teman-teman di Facebook. Hanya saja nanti teman-teman mungkin pertanyaannya agak lebih dirangkai ya, agak lebih sopan, karena memang di komunitas kan mereka juga punya kesibukan masing-masing dan nggak mungkin semuanya jadi dukun gitu ya. Tiba, Mas kok ini error? Kita nggak tahu gitu ya kenapa errornya, dijelasin dulu kronologinya. Mas saya habis nambahin package ini, kemudian tujuannya untuk ini, kenapa ya errornya seperti ini? Di screenshotnya jangan di foto HP ya, dan ada flashnya lagi. Nah itu biasanya agak memancing tuh di situ kan. Akhirnya teman-teman mungkin bukan dapat jawaban yang teman-teman inginkan. Nah akhirnya agak males di situ kan, kok nggak ada yang jawab ya? Dan ya karena kita juga bingung mau jawabnya gimana, karena kan nggak tahu kronologinya. Dan kecuali ada salah satu yang side job-nya mungkin paranormal mungkin ya, atau mungkin mereka bisa nerawang gitu ya sebagai developer gitu ya, mungkin bisa bantu teman-teman gitu. Ya ini udah banyak teman-teman. Balik lagi ke donat ya. Wah ini aku kalau udah ngomong terus teman-teman, cerita terus. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan aku terlalu banyak ngomong nanti, karena memang tujuannya kan biar teman-teman ada gambaran nih, minimal subconscious mind-nya teman-teman atau alam bawah sadar teman-teman nih, pikiran bawah sadarnya itu merekam ya. Besok someday kalau teman-teman ditanya tuh ada aja yang nyangkut tuh, oh kayaknya pernah dengar ini deh, pernah dengar ini. Nah itu kan ada yang nyangkut tuh gitu ya. Balik lagi konsep donat, tadi kita belum selesai jualan donatnya. Donat tadi nih teman-teman kita udah buat dari SDK yang dikasih oleh Android-nya, mungkin oleh tim Flutter-nya, dikasih SDK-nya. Kemudian ya, nah kemudian framework UI-nya ini teman-teman kita anggapan message itu adalah teks. Kita tambahin teks di donatnya, kita tambahin message, kita tambahin apa? Kita tambahin apa itu, gula yang putih itu, gula salju ya, tambahin itu dan sebagainya. Itu tergantung kebutuhan dari calon klien kita atau mungkin tujuan market kita ya. Customer suka apa kita provide kayak gitu teman-teman. Seperti itu. Itu ya framework UI. Jadi kalau teman-teman udah jadi apps-nya, tinggal tambahin komponen-komponennya, komponen teks, gambar, kemudian button, checkbox dan sebagainya. Gitu. Itu ya teman-teman untuk gambarannya lah. Kalau teman-teman mau buat donat, kita ibaratkan mobile apps kita adalah donat. Kita udah buat donatnya, mulai dari adonannya tadi, kemudian tambahin kentangnya, dipanggang teman-teman, nggak langsung jadi donat ya. Karena SDK itu tetap ada proses di sana kan nanti. Seperti itu. Kita build dulu, kita running, kita cek dia punya hasil gitu kan. Apakah bagus bentuknya, kalau belum kita ulangi lagi step-stepnya, apakah ada yang miss gitu ya. Kemudian ditambah tuh donatnya udah jadi. Teman-teman bayangin donat, tambahin message. Nanti kalau udah ada adjustment nih, Mas, donatnya tambahin sayap dong. Wah, ini nggak masuk akal UI designer-nya nih. Donat tambahin sayap gitu, tapi nggak apa-apa. Selagi bisa dan memang itu jadi kebutuhan dari kliennya ya mau kita provide. Walaupun menurut kita donat dikasih sayap untuk apa? Untuk terbang. Ini kan nggak mungkin sebagai daya tarik kita punya produk kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa advantage dari teman-teman kenalan nih sama Flutter. Kan tentunya kalau kita kenalan, kita perlu lihat value-nya dia kan. Mungkin kalau teman-teman, aku ibaratkan nih, ini aku banyak pakai bahasa manusia teman-teman. Tenang aja. Kita misalkan kenalan sama lawan jenis ya teman-teman. Lawan jenis, itu kan kita perlu tahu value-nya dia. Entah itu dari sifatnya, mungkin care sama kita, atau mungkin dari parasnya gitu kan. Begitu kita lihat, wah ini nih menarik gitu ya.
atau mungkin dari knowledge yang dia punya dan sebagainya ya, atau latar belakang lain. Itu perlu tahu juga. Kenapa? Untuk nambah semangat kita nih, kita explore lagi, kita udah tahu nih yang bakal kita dapat setelah kenal dia itu, satu mungkin knowledge yang dia punya. Jadi mungkin lebih gampang kita bertukar pikiran gitu ya, atau mungkin parasnya nih, karena mungkin teman-teman merasa dirinya keren gitu ya, nggak apa-apa merasa keren gitu kan bagus percaya diri, dan tentunya harus bersanding dengan yang keren juga. Nah itu kan value yang kita mau. Nah itu kita perlu tahu. Setelah kita tahu kan akhirnya apalagi ya value yang aku dapetin ya, aku coba explore lagi lah, explore lagi. Akhirnya teman-teman tahu step by step-nya untuk kenalan lebih dekat dengan atau lebih, lebih mengenal si lawan jenis ini atau mungkin, lebih mengenal apa yang teman-teman pelajari gitu ya. Contohnya in case ya Flutter ini gitu ya. Tuh. Pertama, one code base teman-teman, di mana ini memang jadi satu unggulan dulu ya walaupun sudah ada yang namanya Xamarin. Siapa tuh Mas Xamarin? Xamarin itu ibaratnya saingannya Flutter ya, yang di-develop sama Microsoft. Kemudian ada lagi React Native ya, tuh Android dan iOS. Itu dari Facebook kalau nggak salah ya. Kemudian ada lagi mungkin dari Ionic, kemudian ya banyak teman-teman sebetulnya platform untuk teman-teman buat apps yang multi platform. Dan Flutter ini yang dulu punya moto itu yang kayak one code base. Jadi teman-teman ngoding satu codingan aja, tapi teman-teman udah bisa nge-build di iOS dan Android gitu ya. Seperti itu. Lanjut ya. Kemudian ada Lib user interface. Yang tadi aku bilang ya, teman-teman kalau mau buat message nih, misalkan kliennya, Mas, aku pengen message tapi message-nya bentuk sayap. Aduh, teman-teman udah stuck, bingung gimana caranya, cetakan nggak ada dan sebagainya. Teman-teman bisa cari di toko atau mungkin di komunitas itu udah banyak teman-teman yang nyediain message-nya itu. Nah, misalkan teman-teman nanti butuh komponen yang ini ya, gimana cara buat card-nya. Nah, itu teman-teman udah dapat di komunitas, sudah bisa ikut, mungkin teman-teman ikut bootcamp-nya expert ya, itu kan juga pasti bakal dibahas di sana oleh mentornya, dan itu teman-teman kan bakal dapat bimbingan intens tuh di situ. Jadi Mas gimana cara buat ini nih? Ya pasti dibimbing gitu kan. Oh, pertama kontainer dulu. Kontainer itu apa? Ya kontainer dulu, bungkus deh kontainer dulu aja, nanti penjelasannya gampang, yang penting jadi dulu. Oke, udah jadi baru dijelasin. Kenapa? Karena teman-teman ada gambaran di sana. Ketika dijelasin tapi nggak ada gambar kayak, hah? Misalkan nih teman-teman, langsung buat donat dengan sayap gitu. Kayak gimana kan teman-teman belum pernah nemu donat yang dengan sayap gitu ya. Kan agak bingung tuh. Gimana ya? Ya udah buat donatnya dulu, baru bentuk sayapnya dulu, dipisah dulu teman-teman. Buat donatnya dulu, buat sayapnya dulu. Terus dicoba-coba ditaruh yang mana yang bagus gitu ya. Mungkin sayapnya di pinggir donatnya, di dalam donatnya, di atas donatnya kan kita belum tahu. Nah, di situ kita coba-coba. Cek. Seperti itu ya. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut misalkan ketemu UI designer yang mungkin desainnya terlalu bagus gitu ya untuk kita yang masih baru masuk ke Flutter gitu, nggak usah takut karena teman-teman bisa nanya di komunitas dan pasti ada solusinya, tenang aja. Aku jamin deh. Kemudian dia high performance teman-teman. Aku pernah coba buat tuh satu apps yang nge-read ribuan data gitu ya, menggunakan, aku kan ada basic juga di React Native walaupun tidak expert di React Native seperti teman-teman mungkin yang udah ada di React Native. Kemudian aku coba buat di Kotlin juga. Di Kotlin aku udah lama juga di Kotlin sebelumnya. Sama juga waktu itu belajar dari mentor juga ya, di orang Lombok juga waktu itu, satu kampus kakak tingkat. Aku belajar di situ juga. Kemudian aku coba di Swift juga aku belajar tipis gitu ya. Nah, itu memang dari segi performance, dari segi kita ya sebagai user itu kayaknya nggak kerasa deh untuk lag-nya atau mungkin untuk perbedaannya tuh nggak kerasa banget. Gitu. Entah mungkin waktu itu aku terbatas sama knowledge yang aku punya mungkin ya. Mungkin di Flutter-nya aku optimize, tapi di
beberapa platform enggak, itu kan nggak tahu juga waktu itu. Cuma kalau kita compare antara platformnya dan apps yang sama, itu waktu itu aku belum nemu ya, belum nemu eh, di mana eh, apa dia mungkin beratnya atau mungkin apanya itu belum nemu sih sampai saat ini. Tuh. Kemudian teman-teman lanjut lagi deh. Nah, produktif teman-teman ya. Di mana teman-teman kalau ngoding nih, ngoding sebetulnya semuanya udah rata-rata udah pakai konsep ini. Cuma kalau aku kemarin ngoding di Swift itu kita build lagi ya. Kita build lagi kemudian nunggu lagi, dan kalau di Flutter itu teman-teman tinggal Command S atau Control S. Udah teman-teman ngedit nih ya, ngedit dari warna biru ke warna merah, tinggal dari colors.blue gitu ya, jadi colors.red. Control S langsung save. Dan teman-teman nggak kehilangan state. State itu apa? State itu misalkan teman-teman sekarang punya donat warna merah dan message-nya ada 4. Terus teman-teman tambah 1 message-nya. Teman-teman mau ganti jadi donatnya warna biru. Nah, itu teman-teman tetap message-nya 5 gitu ya. Jadi nggak kehilangan state-nya. Itu produktifnya di sana. Jadi teman-teman begitu ngedit langsung lihat hasilnya gitu ya. Kan teman-teman tipikal yang sama kayak aku ya, nggak mau capek prosesnya, mending langsung lihat hasilnya gitu ya. Kita sama kok. Jadi kadang pengen nge-skip si proses itu gitu ya, walaupun nggak bisa. Pengen skip langsung hasilnya gimana gitu kan. Sama gitu ya teman-teman ya. Jadi Flutter teman-teman bisa kebantu dari hot reload ini. Gitu. Lanjut. Fleksibel teman-teman. Jadi kontrol setiap pixelnya itu membuat desain yang adaptif, yang disesuaikan dengan layarnya teman-teman, gitu ya. Misalkan di sini teman-teman punya layar yang desktop gitu ya, desktop dia akan mengikuti halaman desktopnya, dan ini teman-teman tetap harus ada penyesuaian, nggak langsung teman-teman ngoding set langsung tiba-tiba sesuai gitu. Ada beberapa elemen atau beberapa widget ya teman-teman, ada beberapa message yang dia langsung ngikutin ukurannya gitu ya. Tapi kalau ada beberapa widget yang memang kita perlu define dia punya space, misalnya dia punya lebar, dia punya tinggi. Nah, itu kita perlu define dulu sesuai dengan ukuran layar kita. Cuma sekarang udah gampang banget teman-teman, karena udah ada yang buat package-nya, udah ada yang buat codingannya, udah ada yang template-nya ya, tinggal teman-teman ikutin dan teman-teman sesuaikan gitu. Udah gampang sekarang teman-teman, jujur. Tuh. Nah, ini tadi ya, dari mana sih teman-teman harus mulai gitu ya. Pertama, pahami konsep Dart.OOP. Apa itu Mas? Aduh, bahasa apa ini? Jadi Dart.OOP itu teman-teman harus pahami dulu ya, itu karena base-nya dari sana, basic-nya teman-teman harus belajar dari Dart.OOP. Ada banyak banget object oriented programming ya, antara kelas dan objek, turunan dan sebagainya. Nah, ini ya dasar-dasarnya seperti ini. Kemudian variabel dan tipe data ini perlu teman-teman tahu ya. Variabel itu apa? Ketika teman-teman mau menggunakan ibaratnya ini seperti teman-teman dompet ya, dompet. Kalau teman-teman mau nyimpan dompet, nyimpan uang itu kan pakai dompet. Ya, ibaratnya nanti uang ini adalah nama. Nama ini kan berisikan huruf, ya huruf misalkan Chandra, CANDRA. Nah itu kalau teman-teman tampung itu harus menggunakan variabel apa, tipenya, tipe data apa, tipe data string misalkan. Ini teman-teman harus tahu juga. String itu apa Mas? Nah itu kalau jadi pertanyaan buat teman-teman, ini ada di sini dasarnya. Nih, string itu apa, kemudian nanti boolean itu apa, boolean itu hanya dia menyimpan true dan false, kemudian ada number itu nanti max-nya berapa, kemudian di number pun ada double sama integer. Integer dia nggak bisa desimal, sedangkan double dia nanti bisa desimal. Nah, itu perlu teman-teman ketahui dulu tuh konsep dari variabel dan tipe datanya. Itu wajib ya teman-teman, karena nanti
biar teman-teman tahu ketika punya kartu, nah itu nyimpannya di mana? Di dompet kartu kah, di dompet ini kah atau sebagainya. Bisa juga bisa juga kartu itu teman-teman simpan di dompet biasa, bisa ada namanya dynamic tuh. Jadi teman-teman bisa nyimpan yang teman-teman nggak tahu tipe datanya ini apa pastinya, itu bisa pakai dynamic gitu ya. Nah ini apa itu Mas? Nah itu nanti teman-teman pelajari dulu dan OOP-nya di mana di flutter.dev ada teman-teman. Langsung di Dart-nya ada, di Dart-nya juga ada. Ini ya, mulai dari mananya itu teman-teman nanti ada. Nih, documentation-nya, ada language sample, kemudian ini udah banyak kok teman-teman. Ada code lab-nya juga. Code lab ini apa? Jadi teman-teman nanti mulai. Nah ini ada nih intro to Dart for Java developer. Jadi kalau teman-teman yang waktu itu Java developer, nanti bisa teman-teman mulai dari sini nih. Tuh introduction udah ada semuanya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian Flutter widget ini apa? Yang tadi tuh, tadi kita udah buat OOP-nya. Jadi kita tahu bahan dasar pembuatan donat itu apa, kita udah tahu. Sekarang widgetnya, buat mesesnya gimana, buat keju gimana, buat coklat gimana, itu teman-teman perlu tahu gitu ya. Setelah teman-teman tahu nih, teman-teman buat mini project-nya atau redesign at least. Misalkan ada satu UI yang bagus gitu ya. Misalkan nih, aku percepat dikit kurang satu nih. Nah, jadi ketika teman-teman lihat UI gitu ya, ada UI yang sederhana aja gitu ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa tiru nih, gimana cara buat kuningnya ini, gimana cara nambahin gambar di sini. Nah itu teman-teman kenapa redesign dulu, karena dari situ kita tahu kita goals-nya mau ngapain. Soalnya kalau teman-teman nggak punya goals-nya, agak bingung tuh, mulai dari mana ya? Ntar deh, besok deh. Nggak apa-apa deh, besok aja, atau masih ada waktu. Akhirnya besok, udah 2024 tuh, gitu. Teman-teman kan sayang juga tuh, gitu. Setelah itu teman-teman branding, ya branding ini penting, personal branding. Jadi bukan teman-teman masalah bagus enggaknya, tapi teman-teman nunjukin, aku lagi interest di bidang ini loh. Aku lagi coba di bidang ini loh. Akhirnya nanti mungkin teman-teman akan ada opportunity dari yang nggak sengaja lihat story teman-teman gitu ya, padahal teman-teman intinya flexing kalau ini gue lagi belajar Flutter nih gitu kan. Walaupun flexing tapi kan tujuannya tetap personal branding kan gitu ya. Jadi jangan tujuannya untuk flexing yang merendahkan orang gitu ya, tapi flexing kan nunjukin diri kita punya potensi apa gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah tahu, ada yang lihat story, misalkan aku lihat story-nya Mas Rifki gitu ya. Oh, dia lagi tertarik di Flutter nih. Kebetulan aku ada project, aku tanya deh dulu, Mas mau join project Kak? Oke deh Mas, tapi aku belum bisa apa-apa. Nggak apa-apa, kebetulan project-nya ini udah saya tahu, tinggal ganti-ganti beberapa item kebutuhan klien aja. Kayak gitu kan akhirnya teman-teman nyoba. Akhirnya dari sana tahu codingan itu kayak gimana project-nya, kemudian coba-coba. Akhirnya ada mentoring juga dari aku karena aku yang project manajernya mungkin, atau mungkin product owner-nya aku dan sebagainya gitu kan, teman-teman dapat insight di sana gitu. Oke, ini ada roadmap-nya, nanti teman-teman bisa buka ya, ada roadmap-nya, dan ini teman-teman link-nya, ini teman-teman bisa tahu nih. Jadi ketika teman-teman nanti mulai Flutter, mulainya dari sini dulu, learn the basics of Dart ya. Tahu dulu. Nah, dari mana dulu taunya? Tahu dari Dart-nya dulu. Dart overview. Nah, Dart overview-nya apa? Dibaca-baca dulu. Oke deh, udah cukup. Lanjut. Dart is apa gitu ya, baca-baca. Oke, next. Dart tutorial dan apapun itu udah sampai ke tahap Dart in 100 second ya, teman-teman udah mulai di sini nih. Kalau udah, teman-teman selesai.
Nah, habis itu teman-teman mau pilih kiri apa kanan dulu, bebas. Misalkan mau dartpad dulu, boleh. Biasanya dari kiri dulu ya. Klik dulu, dartpad dulu, teman-teman pelajari. Buka tuh linknya ada tuh. Oke, udah belajar. Oke, siap. Dan belajar variabel. Kita lihat variabel lagi. Oh, kita belajar tentang ini nih, tentang ini. Kita cobain dulu. Intinya teman-teman ketik aja yang ada di sini dulu. Entah mau ngapain, ketik dulu aja. Kenapa? Karena kalau teman-teman bayangin dan nggak ngetik gitu ya, aduh bingung, nggak masuk gitu. Tapi kalau teman-teman sambil ngetik aja dulu deh nanti apa. Oh, ternyata ini error karena harus ada ini. Nah, nanti teman-teman tahunya di situ. Gitu ya, teman-teman. Dan seterusnya, teman-teman. Ini dicentang, kemudian built-in types dicentang, kalau udah habis itu ke function dicentang, operators dicentang, ini dicentang, dan seterusnya, teman-teman. Gitu ya. Jadi nggak usah takut, ini udah ada banyak. Nanti kenapa teman-teman butuh roadmap? Biar teman-teman ketika tanya ke expert atau ke mentor, itu teman-teman tahu, Mas saya lagi belajar di Flutter CLI ini, aku agak bingung di sini nih. Itu gimana ya konsepnya? Nah, itu teman-teman udah tahu. Jadi nggak kelihatan ini banget lah, nggak kelihatan low pride banget ya, karena ini anak udah tahu pertanyaannya nih, udah keren pertanyaannya. Jadi kita jawabnya lebih enak gitu ya. Gitu, teman-teman. Itu untuk roadmap-nya. Nanti teman-teman akan dapat materinya, Pak. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Kenapa teman-teman harus belajar Flutter? Dari data di Juli 2022, aku dapat beberapa hasil ini ya, di mana jobs Flutter developer itu ini aku keywordnya, aku disclaimer dulu, ini keywordnya by Flutter aja gitu ya, belum mobile developer yang requirement-nya Flutter belum ke situ. Intinya Flutter top. Di JobsDB itu ada 138, di JobStreet ada 142, Glints 554 dan seterusnya ya. Dan tadi aku kan sebelum webinar tetap ngecek ya, benar nggak sih data yang aku kumpulin nih. Kan nggak mungkin langsung ujuk-ujuk ketik aja deh biar keren. Enggak. Aku tetap research, teman-teman. Nah, tadi Januari 2023, tadi barusan sore tadi aku cek. Itu di JobsDB itu ada 280. Di Glance tetap ada pengurangan, kan nggak mungkin tiap tahun naik ya, pasti ada naik turunnya. Karena kan kalau naik turun mah nggak masuk akal juga, kok dari dulu naik mulu, apa emang mereka butuh toh tapi nggak ada yang masuk gitu kan, nggak mungkin. LinkedIn juga ada 455, Upwork 793, nah, banyak ya. Dan ini nggak aku masukin ya Naukri ya, karena kalau teman-teman lihat nih, udah lihat tadinya di sini tuh ada sekitar 9.318 Flutter jobs, dan teman-teman punya peluang besar di sini. Nggak bisa di sini, di yang lain gitu. Dan asiknya teman-teman, sekarang banyak, entah aku nggak tahu ya kebijakan pemerintah sekarang, cuma aku lihat teman-temanku banyak yang WFA ya nyarinya, dan nyarinya yang pengen kerja di kafe. Dan aku juga kadang kerja di kafe ya, kafe hijau gitu ya, teman-teman tahu lah. Kafe hijau pindah-pindah teman-teman, karena rewardnya banyak gitu ya. Kadang dapat free beverage gitu kan, lumayan tuh. Teman-teman juga ketemu orang-orang yang misalkan aku ketemu orang-orang yang bahas tentang bisnis mereka, itu aku agak dengar, itu senangnya aku kerja di kafe itu, karena mau nggak mau alam bawah sadarku nanti ngerekam nih, pikiran bawah sadar ngerekam percakapan, entah itu mereka bahas bisnis atau apa, at least itu nanti akan diolah oleh pikiranku. Someday misalkan aku ada hal tentang itu lagi, aku nge-recall memori yang itu, oh, dulu kayaknya pernah denger ini deh, di mana aku nggak tahu di mananya, tapi berasa kayak bisa gitu ya, kayak gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan berkecil hati dan jangan takut nggak dapat pekerjaan di Flutter, karena memang peluangnya sangat besar, teman-teman, sangat besar untuk di tahun-tahun berikutnya. Karena mulai startup sekarang kan yang mulai kita lihat mungkin beritanya mengkhawatirkan gitu ya, tapi tenang, posisi yang teman-teman dapatkan ini nanti, ini di luar kinerja teman-teman ya. Ini maksudnya dari segi mungkin bisnis teknologinya mereka, tujuannya di teknologi, mungkin teman-teman masih aman untuk posisi Flutter ini. Tuh.
Dan untuk salary, nah ini yang menarik teman-teman ya, salary ya. Ini disclaimer dulu, ini orang-orang yang aku tanya secara pribadi ya, walaupun mereka agak-agak ngasihnya pun bayangan aja ya, misalnya kayak ya cukuplah untuk beli iPhone, ya cukuplah untuk beli ini. Jadi kan dari situ kita tahu ya, walaupun mereka nggak nunjuk angkanya gitu ya. Di level junior itu teman-teman bisa start di 2,5 sampai 6 juta. Ini berdasarkan orang-orang yang aku tanya dulu ya, disclaimer dulu. Kan masih banyak pertimbangan kayak experience teman-teman, cara teman-teman menawarkan dirinya teman-teman, kemudian lokasi teman-teman kan tuh perlu juga. Cuma ini gambaran besarnya ya teman-teman. Jadi jangan dipatok gitu. Kayak junior kecil banget. Nggak selalu 2,5 teman-teman. Kan tetap ada ini ya teman-teman. Itu yang 2,5 tuh mungkin temanku yang kurang nego atau mungkin kurang ini ya mungkin ya. Kita nggak tahu juga. Gitu. Kemudian di middle level itu ada 7 sampai 10 juta per bulannya. Dan kemudian di level senior ada 12 sampai 22 juta. Walaupun aku lihat ada yang 27, ada yang 30, itu aku nggak tahu ya. Karena ini aku nggak mau ngasih teman-teman data yang benar-benar aku nggak tahu gitu ya. Aku by yang aku tanya gitu ya. Ini berdasarkan yang aku tanya orang-orang yang memang sudah dapat gitu per bulan. Itu. Dan ini teman-teman ini gaji pokok aja nih, belum teman-teman dapat project, dapat freelance gitu ya, banyak banget teman-teman. Dan itu bisa jadi teman-teman misalkan aku pernah dulu tuh waktu itu dapat project ya senilai MacBook Air ya, ini gitu ya. Ada juga kayak gitu, teman-teman. Jadi US kan rate-nya tinggi. Nah, itu teman-teman bisa cari peluang di freelance-an di luar gitu ya, teman, nggak harus di Indo aja gitu. Oke, that's it ya teman-teman. Thank you. Mungkin itu aja dari aku ya teman-teman. Misalkan nanti ada aku agak menyinggung teman-teman mungkin dalam hal penyampaian atau mungkin ada teman-teman yang kurang nyaman ya, ataupun teman-teman nanti bisa tetap keep in touch sama aku di Instagramku tadi atau mungkin di LinkedIn. Itu bisa juga mungkin ada nanti teman-teman, "Mas minta WA-nya dong." Boleh, nggak apa-apa, nanti aku kasih WA, mungkin kita ada kerjasama bareng gitu ya. Mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat ya, aku harap semuanya bisa dapat career journey yang teman-teman impikan dan nyaman di posisi itu, gitu teman-teman. Thank you teman-teman, thank you, aku serahin ke panitia lagi. Oke, makasih banyak Kak Chandra atas Dengan senang materinya. hati. Wah, keren banget. Selain tadi kalau aku sama PPT-nya Mas Chandra nih. Kan tadi kalau kita tahu background-nya Mas Chandra kan sebenarnya UI UX dan nggak terlalu Flutter, tapi Mas Chandra penjelasannya sangat enak banget penjelasannya, tetap lengkap tapi juga gampang dipahami. Tadi kan di sini banyak nih tadi yang pengen switch karir, masih belajar mungkin belum terlalu banget sama engineering. Tapi lihat pemateri malam hari ini materinya kayaknya tetap ini ya nyaman dipahami gitu. Kalau biasanya aku biasanya semoga nggak ngebul gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Canda Iya, atas dengan senang materinya. hati. Mungkin aku sambil share screen lagi. Nah, tadi kita udah belajar banyak nih tentang Flutter malam hari ini. Mulai tadi pengertiannya Flutter itu sebenarnya apa. Mungkin teman-teman yang belum tahu Flutter. Terus tadi di terakhir kita juga tadi ada dibahas tentang gaji nih. Walaupun gajinya mungkin kalau misalnya awal itu nggak terlalu tinggi, tapi tenang aja masih ada project-project freelance yang bisa teman-teman ikuti atau teman-teman lakuin buat nambahin salarinya teman-teman nih. Tadi kan sempat dibahas juga gajinya kalau di keluar tadi juga lumayan ya, bisa beli MacBook Air ya. Mantap banget. Tadi juga udah dijelasin step karir Flutter itu seperti apa. Mungkin di sini ada yang udah pengen banget nih jadi Flutter developer kayak Kak Chandra biar mungkin bisa jalan-jalan. Kalau teman-teman semakin pengen berkarir atau makin termotivasi berkarir sebagai Flutter developer kayak Kak Chandra, kita juga punya ada info menarik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di engineering itu sering banget kalau untuk masalah pembelajaran biasanya tuh sering banget sistemnya itu pakai namanya ada mentor gitu. Nah pas banget nih di expert itu kita juga punya namanya program Mobile Development Intensive Bootcamp with Flutter. Jadi
kita akan belajar Flutter dari awal sampai nanti akhirnya punya portofolio atau sampai punya publish aplikasi gitu. Nah, di bootcamp ini kita dilaksanain malam hari, teman-teman, setiap hari Selasa sama hari Kamis, jam setengah 8 sampai jam setengah 10 malam, nanti via Zoom. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ikut bootcamp Flutter dari expert ini nanti akan mendapatkan sertifikat resmi dari expert yang nanti bisa teman-teman bisa terbukti nih kalau udah pro banget tentang Flutter. Kemudian juga akan dapat materi dari coding kelas yang bisa diakses kapanpun dan akan mendapatkan grup mentoring dan networking, ada professional branding, dan pastinya ada portofolio nih. Kalau di Angel ini kan misalnya mau ambil project atau apa, mungkin kayak dulu pernah ngerjain apa nih? Nah, tenang aja karena akan ada portofolio real aplikasi sampai rilis di Play Store gitu. Nah, kemudian untuk mentoringnya sendiri, kita ada 2 mentor nih yang udah pro banget di terkait Flutter dan FYI aja nih, kalau Flutter developer ini di expert ini udah bootcamp yang kesekian kalinya karena Flutter ini punya demand yang tinggi banget, apalagi teman-teman yang mahasiswa ataupun para pekerja gitu. Nah, untuk mentornya ini nanti akan membersamai selama kurang lebih 1 bulan di bootcamp Flutter ini. Nanti ada Kak Fikri Razak Arashid yang merupakan software engineering di FMBIS. Kemudian juga ada Kak Yudhistira Yoga yang merupakan mobile Flutter developer di Credibook. Nah, nanti dua kakak-kakak ini nanti akan membersamai teman-teman untuk belajar Flutter dari awal sampai nanti akhirnya punya portofolio dan publish di aplikasi. Nah, untuk spesifikasi device-nya itu apa? Nanti spesifikasi device yang bisa teman-teman siapkan sebelum nanti ikut bootcamp ini cukup menggunakan komputer atau laptop dengan RAM minimal 4 GB. Nah, terus nanti bootcamp ini tuh sebenarnya dibutuhkan untuk atau bisa membantu teman-teman yang ada masalah apa sih? Nah, jadi bootcamp ini tuh nanti akan membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri menjadi seorang Flutter developer. Tadi kan udah dijelasin nih roadmap-nya untuk menjadi Flutter itu mulai dari mana, kemudian apa aja yang perlu dipelajari, tadi juga udah banyak dijelasin ya. Nah, kemudian juga nanti akan membahas atau memahami lebih lanjut tentang bahasa pemrograman Dart, yang ini tuh sangat berfungsi banget atau sangat terkenal banget di Flutter. Selain itu juga akan memahami framework Flutter gitu. Nah, terus tools-nya apa yang akan digunakan, itu nanti ada Figma, Visual Studio, kemudian ada mobile emulator, dan nanti akan menggunakan Zoom juga, karena untuk kelasnya nanti adalah online gitu. Nah, terus untuk programnya ini nanti kita akan membahas banyak materi nih teman-teman. Jadi untuk program ini nanti akan dilaksanakan selama 1 bulan, 8 kali pertemuan setiap hari Selasa dan Kamis, malam hari via Zoom, mulai dari tanggal 7 Februari 2023. Jadi untuk program ini intake di bulan Februari depan, tapi untuk pendaftarannya bisa dimulai dari sekarang gitu. Nah, kurikulumnya nanti akan belajar tentang fundamental bahasa pemrograman Dart dan object-oriented programming. Kemudian ada fundamental framework Flutter, navigation, Flutter Network Test API, state management, Firebase integration, dan deploy and publish to Play Store. Nah, ini kita ada fundamental Dart programming language, ada variable, tipe data, percabangan, dan masih banyak lagi ini. Kemudian ada Dart Object Oriented Programming OOP, ada dari class, object, file, method, operator. Kemudian ada fundamental Flutter dari instalasi Flutter di Windows dan Mac OS, setup emulator dan ABA, overview project, dan masih banyak lagi. Kemudian ada manajemen, ini adalah yang paling banyak teman-teman pengen pelajari banget di Flutter, dari state management arsitektur, the set state, provider, dan listener. Kemudian nanti ada juga networking tentang REST API dan networking package. Kemudian ada Firebase integration, nanti ada authentication, database, storage, dan cloud messaging. Dan sampai nanti akhirnya ada deploy dan rilis sampai aplikasi gitu. Nanti jadi teman-teman selama nanti pembelajaran 1 bulan itu nggak cuma teori aja, nggak cuma nanti belajar singkat, tapi nanti akan belajar dari awal perkenalan Flutter sampai nanti akhirnya publish di aplikasi, punya portofolio yang tentunya nanti teman-teman kalau tadi ada yang masih pengen switch karir, pengen belajar, ataupun pengen jadi senior Flutter developer tapi belum punya skill atau portofolio yang menunjukkan recruiter nih kalau aku punya skill yang sejauh ini nih. Nah, tenang aja karena nanti untuk di bootcamp ini nanti akan belajar dan tentunya akan berkarya bareng nanti sampai akhirnya deploy sampai rilis aplikasi.
Nah, ini ada contoh aplikasinya. Jadi nanti untuk untuk prakteknya sendiri nanti akan rilis aplikasi pembelajaran gitu. Ini ada contohnya. Kemudian banyak yang kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung terkait sebenarnya program bootcamp-nya ini seperti apa. Nah, ini adalah pertanyaan yang banyak teman-teman tanyain gitu. Jadi untuk bisa ikutan, jadi pemula bisa ikutan, nanti belajarnya mulai dari dasar, jadi tetap kita samakan satu persepsi dulu, terus nanti kelasnya juga full online via Zoom secara live sama mentor, jadi nggak cuma lewat video on demand, tapi nanti juga akan langsung, jadi nanti via Zoom bisa interaksi bareng gitu. Nah, kelasnya juga malam hari, jadi fleksibel nih buat teman-teman yang masih kuliah, yang udah kerja, ataupun yang kalau pagi sampai sorenya ada kegiatan, tapi tetap bisa belajar karena programnya ini malam hari, terus nanti para pembelajarannya ada pemrograman Dart dan framework Flutter selama 1 bulan, jadi 1 bulan ini materinya udah mantap banget, dan nanti teman-teman yang belum bisa Flutter ataupun yang masih pengen belajar Flutter lebih lanjut nanti masih bisa ikutan. Nanti 8 kali pertemuan setiap hari Selasa sama Kamis, jadi malam hari mengawali weekend dan di tengah-tengah weekend ya, mulai tanggal 7 Februari 2023. Nanti juga pembelajarannya nanti komunikasinya nanti via grup WhatsApp sama mentornya langsung di grupnya juga. Jadi nanti tadi kan sempat dijelasin kalau bisa misalnya ada project atau ada diskusi gitu, nanti lebih bisa interaktif karena nanti mentornya juga akan langsung join di grupnya juga. Bootcamp-nya nanti dapat sertifikat resmi dari Recruiter kalau misalnya ditanyain punya skill apa, dan nanti akan dapat project ataupun rilis aplikasi. Nah, di bootcamp expert ini sampai bulan November kemarin kita udah banyak teman-teman yang bergabung. Tadi di awal udah aku jelasin ada 1.756 peserta yang udah bergabung. Kemudian ini juga ada testimoni juga dari salah satu peserta yang udah gabung di bootcamp-nya expert di Flutter. Aku. Oke. Kalau misalnya agak lama, oke, aku lanjut. Oke. Christophorus Kevin. Saya sebagai IT supervisor di perusahaan Integra Group. Pertama kalinya saya ikut bootcamp. Ditambah lagi, bootcamp ini kan khusus untuk pemula. Sehingga para mentor untuk mengarahkannya itu benar-benar khusus untuk yang pemula. Jadi mereka pun dengan sabar mengarahkan, apalagi kan kalau kami pun kebanyakan tanya, ya itu pun juga dengan sabar menjelaskan gitu. Apalagi kan ya juga lumayan banyak diskusinya gitu. Kalau untuk tugas-tugas ya seperti yang tutorial, seperti yang saya cari, dikarenakan bentuk tutorialnya kan berupa video, dan itu pun saya mengikutinya dan akhirnya ternyata ini ternyata itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk pemula, terutama seperti saya yang masih belajar Flutter. Oke, tadi ada testimoni dari salah satu peserta kita yang udah pernah gabung di bootcamp-nya expert, terutama di Flutter. Selain itu juga kita ada testimoni dari teman lainnya, dari Pak Beni yang merupakan, ini udah bukan pemula lagi, tapi udah senior, tapi karena kalau di engineering atau di teknologi itu semakin berkembang terus. Nah, ini Pak Beni ini biar semakin update dengan teknologi terbaru, Pak Beni ini juga ikut nih programnya expert, karena biar bisa lebih tahu tentang, atau biasanya kalau bos-bos gitu biar bisa ngontrol nih terkait staffnya itu gimana nih di engineering-nya sambil ngikuti zamannya gitu. Terus juga ada Kak Michael Andika, ini juga ikut bootcamp-nya Flutter karena ngerasa kalau bootcamp ini 8 kali pertemuannya juga online tapi tetap interaktif dan pertanyaannya selalu dijawab nih sama mentornya. Nah, pas banget nih teman-teman kalau tadi udah dijelasin nih roadmap-nya, kemudian belajar apa aja, gajinya berapa kalau di Flutter Developer. Nah, khusus buat peserta webinar malam hari ini, untuk kalau misalnya pengen ikutan bootcamp expert, pengen belajar lebih lanjut tentang Flutter, pengen berkarir sebagai engineer, mungkin bingung mau jadi engineer apa dulu nih, pakai bahasa apa dulu, mungkin bisa coba nih pakai Flutter dulu, karena Flutter ini mudah banget, terus juga fleksibel banget nih. Kalau misalnya pengen pemula jadi engineering, karena tadi Kak Chandra aja switch karir aja, bukan switch karir sih, tapi memulai dari UI UX, tapi bisa juga nih ke Flutter gitu. Nah, teman-teman bisa
ikutin program bootcampnya Flutter dengan pakai promo potongan harga nih, diskon 100.000 dengan chat Flutter ke crmexpert.id atau admin WA Group. Kalau teman-teman kan sudah join di grup ya tadi ya, ke nomor 0812 2878 0161. Tadi teman-teman dari expert juga bisa bantu share ya di kolom chat. Dengan chat Flutter di nomornya crmexpert.id ini, nanti teman-teman akan dapat diskon, langsung dapat diskon 100.000 untuk malam hari ini. Nah, tadi kan aku sambil reminder lagi nih. Nanti kurikulum pembelajarannya ada fundamental, bahasa programming Dart, fundamental framework Flutter, navigation, dan lain sebagainya. Yang mana kelasnya ini malam hari setiap hari Selasa, Kamis via Zoom. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, Kak Chandra. Oke, kita sambil lanjut ke share ke sesi tanya jawab. Mungkin tim expert bisa tolong bantu and share screen kok. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi Q&A dulu. Oke, siap. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Tadi kan udah banyak nih pada teman-teman yang pada nulis di kolom chat pertanyaannya apa aja. Mungkin kita langsung ke pertanyaan paling pertama dulu kali ya. Oke, mungkin ada yang mau raise hand dulu nih, Kak Akbar Apriliana nih. Kak Akbar mau bertanya secara langsung? Oke, Iya, aku boleh, oke. Mungkin yang pertama dari Kak Akbar dulu ya, kita sambil aku bacain kolom chat, mungkin dari Kak Akbar boleh dulu ya Kak Chandra. Mungkin pertanyaan Boleh, langsung boleh. kali ya. Oke, silakan Kak Akbar. Iya, selamat malam. Saya Akbar Prano. Ingin bertanya ke Kak Chandra. Ini kan Flutter versi terbarunya 3.0 ya, paling terbarunya. Nah, untuk Kak Chandra sendiri tuh pernah di Flutter ini bisa ke IoT atau ke AI nggak sih, Mas? Untuk kan sebagai senior developer di Flutter ini, Mas pernah mencobanya gitu? Oh ya, oke. Mas Makasih. jawab nih ya, Mbak. Ada lagi Mas Akbar? Boleh Mas. Udah itu aja. Oke, thank you Mas Akbar Apriliano. Ya. Good question. Jadi memang kalau untuk mobile kita untuk komputasi AI di mobile itu pasti akan sangat berat ya, karena kan butuh proses komputasi yang kompleks di sana. Nah, itu bisa dibantu dengan teknologi yang namanya API. API ini apa? API ini kalau aku gambarin nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bayangkan teman-teman ada di sebuah restoran. Nah, API ini adalah sebagai pelayan yang mencatat pesanan teman-teman. Misalkan nih, dari sisi front end, dari sisi user, kita sebagai yang pegang handphonenya ya, yang kita login, kita bilang ke kliennya nih, Mas aku mau login, ini username sama email. Oke, dia berangkat ke back end namanya itu si Kang masaknya nih, dia akan masak. Coba apa pesanannya? Ini dia mau login. Coba apa kebutuhannya? Email sama password nih. Oke, bentar. Dicek di database dulu teman-teman. Di dapurnya dia, di kulkasnya ada nggak pesanan ini nih dengan email ini sama password ini ada nggak? Kalau ada, dia ngasih ke si pelayan, jalan lagi ke mobile, akhirnya baru kita dapat respon di sana. Nah, poinnya di sini adalah kalau untuk aku pribadi pernah untuk menerapkan teknologi AI itu, ya entah itu teknologi AI yang kompleks dan yang simpel. Yang simpel itu dia komputasinya di mobile, tapi kalau yang kompleks itu biasanya kita menggunakan teknologi API gitu. Jadi tinggal integrate aja ke mobile. Nah, itu asiknya mobile developer tuh. Nggak mikir banyak-banyak, tinggal kita tampilin tuh gitu datanya. Gitu Mas Akbar kurang lebihnya. Oke, siap. Makasih Kak Chandra. Mungkin Kak Akbar sudah menjawab ya Kak Akbar? Sudah. Cuma tuh kalau untuk Internet of Things ya, apakah Flutter bisa?
diaplikasikannya gitu. Bisa tentunya. Bisa diintegrasikan dengan IoT yang ini ya, misalkan kayak Arduino, kemudian Raspberry, itu bisa banget sih. Gitu. Oke deh. Makasih Mas. Iya, Udah terjawab pertanyaannya. Oke, siap. sepertinya Mas Akbar mau ke IoT sana ya arahnya ya? Iya, Wah, pengen tahu aja sih gitu. Apakah Mas Anda pernah berkecimpung ke IoT atau AI gitu selain mobile? oh iya pernah. Kalau itu desktop pun pernah aku Mas, desktop waktu itu pakai VB6 kalau nggak salah. VB6, VBNet waktu itu, C# pernah juga. Tuh. Oke deh. Ya, sukses buat Mas Akbar Ya, untuk sama-sama Mas. depannya. Oke, sukses juga ya Kak Akbar. Terima kasih Kak Chandra. Mungkin tadi karena sudah aman ya laptopku. Mungkin aku sambil bacain dulu pertanyaan dari kolom chat ya. Ini tadi yang pertama. Ini ada dari Kak Dio. Pertanyaannya, apakah jika berpindah development dari web ke development ke Flutter itu sulit nggak ya Kak? Terus ada saran nggak kalau nyari ilustrator dari mana? Mungkin boleh dijawab nih Kak Chandra. Kalau ngomong tentang sulit atau enggaknya, itu kan balik lagi ke kita ya. Kalau memang misalkan, tapi kalau misalkan logikanya tetap butuh effort. Kenapa? Karena kan model bahasanya kan beda ya. Sama kayak kita belajar bahasa Inggris dengan bahasa Arab kan itu memang sama-sama bahasa, tapi kan mereka strukturnya beda. Nah itu paling dipelajarinya dari basic itu sih. Agak effort tentunya. Dibilang sulit ya tergantung ya, tergantung sulit. Nah, tergantung kitanya. Kalau memang udah punya basic OOP, OP dan misalkan udah lama di programming, itu mungkin effortnya nggak sebesar yang kita masih ngawang-ngawang soal variabel dan tipe data, itu kan semuanya sama ya cuma memang strukturnya aja yang beda dan cara codingnya aja yang beda. Untuk Illustrator tergantung ya. Kalau aku biasa langganan sih di sampai itu kemarin ya, Freepik, kemudian Flat Icon, aku langganan di situ untuk Illustrator. Gitu sih. Shutterstock juga ada tuh. Aku langganan di situ juga. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih Kak Chandra. Jadi kalau misalnya ditanya susah apa enggaknya itu relatif ya teman-teman, tapi semuanya bisa kita pelajari bareng-bareng gitu. Ini juga banyak pertanyaan juga nih dari teman-teman. Rata-rata ada nanya belajar Flutter, kan tadi Kak Chandra ini kan nggak dari background Flutter ya. Ini banyak yang tanya terjun dari nol gimana, terus rekomendasi resource-nya belajarnya dari mana, terus fokus gimana belajarnya. Nah, tadi kayak aku sampaikan tadi nih, misalnya teman-teman kalau misalnya masih pemula atau benar-benar nol banget tentang Flutter, nah mungkin bisa nih ikutan bootcamp-nya expert ini. Karena juga pas lagi ada promo juga 100.000, jadi bisa nih sambil tanya-tanya ke CRM-nya expert gitu. Nah, kita lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan yang lain nih. Ini pertanyaan yang kedua, yang ketiga ya, itu dari Kak Restu nih. Mas Chandra. Jadi kalau Flutter itu harus bisa Android, iOS developer juga, atau fokusnya berbeda. Terus kelebihan sama kekurangannya Flutter dari kawan-kawannya ini apa ya? Gitu. Monggo, silahkan Kak Chandra, mungkin boleh dijawab. Terima kasih. Jadi pertanyaan baik ya, karena memang kita perlu tahu ya, misalkan kita deket cewek ini, kita harus tahu nih value-nya dia lebih besar dari ini nggak dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman compare seperti itu, balik lagi nih teman-teman kebutuhannya apa dulu. Misalkan teman-teman mau butuh yang bahasanya itu lebih mudah dipahami karena kan dia dan komunitasnya udah besar juga, melebihi React Native malah misalkan. Nah itu kan teman-teman perlu tahu dulu kebutuhannya apa nih, sama kayak deket cewek gitu, atau deket lawan jenis. Harus tahu kebutuhannya dulu kan. Misal kita butuh support system gitu kan, berarti yang mungkin punya quality time yang banyak untuk kita gitu kan. Nah itu berarti kalau teman-teman bandingkan dengan yang lain, itu tetap kalah yang lain. Karena kan teman-teman kebutuhannya sudah terpenuhi di satu lawan jenis yang ini. Sama kayak codingan juga. Misalkan Flutter, React Native, Xamarin, Ionic gitu ya. Tergantung teman-teman kebutuhannya apa. Kalau salah satu sudah memenuhi kebutuhan teman-teman, ya udah nggak usah ke yang lain. Pasti kalau yang lainnya itu nilainya rendah dibanding teman-teman yang sudah terpenuhi kebutuhannya. Itu logikanya sih kayak gitu. Makanya kalau di compare ya
kalau tanyanya ke aku ya sebagai Flutter developer, ya aku pilihnya Flutter. Kelebihannya ya memenuhi semua kebutuhanku tadi, misalkan iOS development, Android development, website pun aku pernah buat. Waktu itu support ticketing sistemnya Rhode Island Fest Lombok tuh, kalau teman-teman tahu. Ya, Rhode Island Fest itu tiket konser Versa Besari sama Andika Mahesa kalau nggak salah. Tuh. Jadi gitu tadi kalau di-compare, tergantung teman-teman kebutuhannya apa dulu. Soalnya kalau sudah memenuhi kebutuhan, pasti nilai yang lain lebih rendah gitu. Gitu sih Mbak. Semoga menjawab. Oke, mantap. Semoga menjawab ya buat teman-teman tadi yang udah nanya gitu. Terima kasih banyak Kak Chandra. Sambil tadi aku juga baca-bacain, aku baru nyadar nih, ternyata ini para audis ini juga sering lihat Kak Chandra juga ya, ini kalau pas lagi WFC di E+ ya. Oh iya, itu aku dulu sering ke sana tuh. Cuma belakangan ini karena banyak yang promo di Starbucks, jadi ke sana terus. Oke. Nah, ini juga mungkin tadi teman-teman banyak yang nanya Instagramnya Kak Chandra atau LinkedIn-nya Kak Chandra, nanti boleh nih Kak Farhan sambil share juga nih di slide sebelumnya. Thank you. Instagram sama LinkedIn-nya, siapa tahu pengen diskusi lebih lanjut ataupun Boleh kita banget. juga nih ikut Instagram challenge sama LinkedIn challenge, bisa nih sambil personal branding ke Kak Chandra juga nih. Betul. Siapa tahu kan ada yang lihat tuh. Nah, tuh. Nah, tadi aku juga sambil baca-baca ini Mas, banyak juga yang pada nanya, kebanyakan misalnya sebelumnya pakainya nggak Flutter, tapi pengen dipindahin ke Flutter gitu. Nah, itu bisa nggak sih dan gimana gitu? Mungkin boleh dijawab nih Kak Chandra. Dari mana dulu ya ininya, pindahnya? Tadi ada yang dari Java juga. Oke. Kalau dari Java ya teman-teman memang masih scope-nya masih mobile, kemungkinan nanti untuk function itu teman-teman bisa binding tuh. Jadi functionnya di Java bisa dipakai di Flutter. Nah, tapi kalau untuk tampilan, teman-teman tetap harus effort untuk nge-convert tampilan yang di XML-nya Android Java ke Flutter Dart gitu. Tetap harus ada effort. Tapi kalau untuk function itu ada beberapa function yang teman-teman bisa pakai dari Java langsung dipakai di Flutter bisa gitu. Oke, mantap. Semoga menjawab ya tadi teman-teman yang tadi nanya, bisa nggak sih dipindahin dari Java ke Flutter? Nah, mungkin juga kalau bisa di engineering itu kebutuhannya untuk biasanya pakai apa ini juga ngaruh ke perusahaannya ya, Mas ya. Ini kalau Flutter ini kebanyakan yang pakai itu perusahaan-perusahaan yang kayak gimana nih? Mungkin teman-teman ada yang pengen berkarir tapi masih bingung nih. Sebenarnya nggak ada yang nanya di kolom chat, tapi kayaknya ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang pada pengen apply gitu. Oke, tentunya ini masih by observasiku ya, belum riset yang mendalam tuh. Karena memang kan nggak mungkin semua perusahaan open terhadap yang mereka punya ya, ekosistem yang atau mungkin sistem yang mereka punya kan nggak se-open itu. Cuma kalau misalkan aku lihat observasi ya gitu, kebanyakan startup sih. Startup. Kenapa? Karena mereka ingin mereduce cost. Karena kalau mereka hire Android dan iOS developer kan cost-nya 2. Tapi kalau Flutter kan bisa 1. Nah, biasanya startup gitu yang mulai ngerintis gitu kan. Mending mungkin mereka kebanyakan tuh ya gajinya di tengah-tengah antara Android dan iOS 2 orang itu nggak apa-apa sih, better karena memang pertama biar lebih cepat development-nya karena kan mereka tahu Flutter ini kalau mau rilis iOS itu kan nggak perlu eee, development ulang lah intinya. Kalau Android dan iOS kan developer-nya mereka mulainya dari awal semuanya. Nah, kalau Flutter itu kan tinggal adjustment aja atau mungkin ada special treatment di antara platform iOS dan Android itu. Ya, Android itu. Gitu sih. Paling banyak sih di startup setauku ya. Ini observasi ya, nggak research yang mendalam gitu ya. Jadi opiniku juga sih, gitu. Oke, siap. Makasih banyak Kak Chandra. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akhirnya ke sesi selanjutnya gitu. Jadi mungkin sambil kita menunggu teman-teman untuk on cam gitu, karena kan habis ini kita akan ada sesi foto bersama ya teman-teman. Mungkin sambil on cam juga bisa nih kasih reaction untuk materi malam hari ini gimana. Kan tadi
kita juga udah lihat ya materinya dari Kak Chandra ini keren banget, mantap, informatif banget, juga solutif juga tadi pertanyaan teman-teman yang tadi udah kejawab sama Kak Chandra. Mungkin nih sambil kita sebelum masuk sesi foto bersama, boleh nih sambil on cam sambil kasih reaction nih, bisa ditombol di bagian bawah nih seberapa keren sih materinya Kak Chandra malam hari ini gitu, biar kita bisa tahu nih materinya emang keren banget gitu. Sambil Kak Chandra juga boleh nih menyiapkan closing statement sambil kita nunggu teman-teman yang lain on cam karena kita akan sesi foto bersama. Closing statement-nya apa aja boleh sih Kak Chandra. Jadi boleh kesimpulannya ataupun motivasi teman-teman buat lebih belajar lagi tentang Flutter atau yang lainnya. Oh, ini langsung closing statement. Oh, aku kira tadi ada pertanyaan terakhir. Enggak ada? Oh, udah nggak ada pertanyaan, Mas. Oke. Wah, aku haus akan pertanyaan ya ternyata. Oke, kalau misalnya teman-teman nanti ada yang bertanya, karena Mas Chandra ini haus akan pertanyaan, nanti bisa ya menghubungi Kak Chandra via Instagram atau via LinkedIn nih, biar makin banyak diskusi-diskusi lebih lanjut. Gitu. Oke, teman-teman, closing statement dari aku ya, karena aku sempat juga belajar hipnoterapi ya, jadi hati-hati sama pikiran teman-teman, karena memang itu yang akan jadi 80% pengendali kehidupan teman-teman. Jadi misalkan teman-teman sudah bayangin susahnya belajar Flutter atau apa, itu akan jadi limitasi dari teman-teman. So dari aku hati-hati dengan pikiran ya, selalu berpikir positif, soalnya tidak akan ada ya teman-teman yang akan memberatkan di Flutter itu karena memang sudah banyak resource dan sebagainya. Jadi nggak usah takut, jangan dibatasi ya, jangan dilimit pikirannya. Jadi ikuti aja. Jadi kayak explore gitu. Kayak gitu sih dari aku. Tetap semangat ya teman-teman. Ya, dan dijaga pikirannya. Gitu. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kak Chandra. Boleh nih kasih applause dulu nih teman-teman ke Kak Chandra. Boleh dikasih reaction atau on cam bilang makasih juga nggak apa-apa. Aku give applause deh buat teman-teman. Ya. Oke, ini nih tadi kan aku udah minta teman-teman on cam nih biar kita bisa foto bersama nih sama Kak Chandra yang keren banget. Tadi juga udah ada motivasi juga closing statement dari Kak Chandra nih. Jadi pokoknya teman-teman harus selalu belajar, jangan membatasi. Dan teman-teman jangan lupa kalau misalnya pengen belajar Flutter, kalau bingung mau belajar di mana, bisa nih ikut bootcamp-nya expert.id karena ada bootcamp Flutter yang bisa teman-teman ikutin, dan jangan lupa juga ada promo yang bisa diikuti. Oke, terima kasih banyak Kak Chandra atas materinya malam hari ini. Sati. Biar kita tetap punya dokumentasi, kita pernah ketemu, kita pernah belajar bareng, diskusi bareng sama Kak Chandra. Boleh nih teman-teman sambil on cam nih, wah banyak banget nih yang udah on cam. Oke, dari tim operator dari Kak Farhan sudah siapa untuk screenshot? Nih masih ada yang mau on cam lagi nih, biar kelihatan banyak nih. Ini ada 4 slide, tapi yang masih on cam cuma slide 1 nih. Oke, yang sudah jadi wah ada Pak Seagate, wah malam hari tetap mendengarkan materi malam hari ini, keren banget. Oke, sudah siap Pak? Dari tim operator, dari Mas Farhan sudah siap untuk screenshot? Oke, sambil nanti aku aba-aba, mungkin dari Kak Farhan juga boleh sambil screenshot ya. Mungkin dari slide 1 dulu, karena ini ada 4 slide. Aku aba-aba, 1, 2, 3, silakan bergaya. Oke, slide kedua. Oke, masih ada ya slide kedua. Oke, slide kedua. Aku aba-aba, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga dan slide keempat. Ini nggak ada on cam ya, tapi nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyimak dengan baik, menyimak dengan tenang, belajar Flutter malam hari ini. Aku senang banget malam hari ini bisa berdiskusi bareng sama Kak Chandra. Materinya renyah banget, enak banget. Kalau misalnya kita bisa biasa bilang kalau materinya keren banget, kita bisa bilang Wagyu A5. Dan aku ngerasa kalau malam hari ini nih materinya walaupun kita bahas tentang engineering yang biasanya tuh berat banget, tapi malam hari ini kita bahasanya ringan banget. Tadi malah kita bisa membahasannya tadi lewat donat ya. Tapi itu mantap banget karena
buat teman-teman yang masih belajarnya dari awal, yang belum terlalu kenal Flutter, bisa menyimaknya dengan enak gitu. Terima kasih banyak Mas Chandra, teman-teman, tim expert sudah menyediakan wadah untuk belajar dan diskusi teman-teman. Semoga malam hari ini bisa tidur nyenyak dengan materi mantap dari Kak Chandra. Selamat Amin. malam. Aku kasih selaku moderator malam hari ini izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.